Meski namanya muncul dalam kasus suap proyek infrastruktur di Sumatera Utara, Bobi Nasution tidak kunjung dipanggil maupun diperiksa oleh KPK. Sejumlah kalangan mempertanyakan keberanian KPK mengusut kasus ini. Memang siapa yang ditakuti KPK sebenarnya? Berikut adalah liputannya. Hari Rabu sore 12 November 2025, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution didemo. Kali ini, Bobi menemui para pendemo yang merupakan siswa sekolah dasar. Anak-anak ini sengaja datang untuk mengadu soal lokasi sekolah yang dipindah. Bobi pun berpesan pada anak-anak SD ini untuk tidak demo. Karena SD nggak boleh untuk demo ya. Saya sampaikan sama orang tuanya nggak boleh. Karena anak-anak ini jamnya masih jam pulang ya. Tapi ini masih pakai baju seragam. Diajak untuk menyampaikan aspirasi. Pertama saya sampaikan tadi tuh secara aturan nggak boleh. 2 hari kemudian, Jumat 14 November, nama Bobi berkali-kali disuarakan oleh sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch yang menuntut KPK segera memanggil Bobi. Sejauh ini, Kepala Satgas menolak permintaan penyidik KPK untuk memanggil Bobi dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Dari 3 Kepala Satgas, tidak satu pun yang mau menaikkan surat pemanggilan yang disiapkan oleh penyidik KPK untuk menantu mantan Presiden Jokowi itu. Benarkah KPK takut? Kami melihat KPK seperti tidak berani begitu ya memanggil atau memeriksa Bobi Nasution, padahal dia punya peran yang sangat signifikan soal pergeseran anggaran. Dan kalau dilihat dari baik itu pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yaitu Kepala Dinas PUTR, kemudian pihak-pihak yang juga dipanggil, ada rektor yang disebut-sebut menjadi tenaga ahli, kemudian ada sepupu dari Bobi Nasution itu sendiri yang kalau tidak salah mangkir ya, belum berhasil dihadirkan begitu, dimintai keterangan. Di sini kan kami semakin melihat bahwa perlu digali lebih jauh terkait dengan dugaan keterlibatan dari Bobi Nasution itu sendiri. Bobi tidak menanggapi demo ini, tapi KPK menyatakan kasus rasuah proyek jalan itu sudah naik ke persidangan. KPK berkilah pemeriksaan Bobi dilakukan setelah anak buah Bobi Topan Ginting diadili. Sebelumnya Satgas mengungkap dugaan Bobi mengubah anggaran ratusan miliar rupiah dari program lain untuk menaikkan pembiayaan 2 proyek jalan, yaitu Sipiongot Batas Labuan Batu dan Hutaim Baru Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara. Namun hingga perkara suap proyek infrastruktur di Sumut itu bergulir di pengadilan, KPK tidak pernah memanggil ataupun memeriksa Bobi. Seperti halnya laporan perkembangan penyidikan. Setelah selesai penyidikannya baru dibuat laporannya. Setelah selesai nanti persidangannya baru dibuat laporannya. Kenapa? Karena tentunya kalau sidangnya masih berjalan, itu kan putusannya belum ada. Nanti tunggu putusannya seperti itu. Ini kan belum putusannya. Putusannya seperti apa? Setelah persidangan baru dilaporkan. Sebelumnya dalam sidang korupsi proyek jalan yang menyeret anak buah Bobi Topan Ginting, Hakim PN Medan Kamozaro meminta jaksa KPK menghadirkan Bobi. KPK berdalih belum menemukan kaitan kasus ini dengan Bobi. Akankah menantu mantan Presiden Jokowi ini segera diperiksa? Benarkah KPK serius menangani rasuah proyek jalan di Dinas PUPR Sumut ini? Tim Liputan Metro TV. Ya, sudah bergabung bersama kami peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur. Selamat malam, Bang Anggi. Ya, Mas, jadi menurut Anda, apakah secara hukum KPK ini sebenarnya sudah punya dasar yang cukup kuat untuk memeriksa Bobi Nasution, meski sebenarnya belum ada ketetapan resmi dari Hakim Tipikor Medan, Mas? Ya, sangat cukup dan perlu ya untuk melakukan pemeriksaan pemanggilan terhadap Bobi. Kenapa? Yang pertama, Bobi ini melakukan peninjauan terhadap calon proyek jalan yang kemudian dijual secara ijon bersama-sama dengan Topan dan juga pemborongnya. Yang kedua, Bobi inilah yang kemudian melakukan penggeseran berbagai mata anggaran, kemudian digeser ke anggaran untuk proyek perbaikan jalan. Jadi keterangan dari Bobi sangat dibutuhkan untuk menuntaskan kasus ini agar jelas
siapa sebenarnya yang memiliki peran di dalam tindak pidana korupsi menjual paket pengadaan barang dan jasa secara melawan hukum yang kemudian ditukar dengan uang suap berupa ijon itu. Jadi sangat aneh kalau KPK katakan belum perlu untuk melakukan pemanggilan terhadap Bobi. Bahkan ada informasi penyidik KPK sebenarnya sudah mengajukan permintaan agar Bobi segera bisa dipanggil, tetapi ditolak oleh Kasatgasnya. Jadi publik saat ini dalam posisi mempertanyakan bagaimana profesionalitas KPK. Itu Bang Anggi. Oke, kalau misalnya menurut Anda tadi dasarnya sebenarnya sudah sangat cukup untuk KPK begitu. Apa yang menurut Anda kemudian membuat KPK ini juga belum bergerak juga? Ya, publik dari dulu punya keraguan soal independensi KPK. Apakah KPK memang benar-benar sudah kembali meningkat derajat independensinya dan mulai lepas dari cengkraman kekuasaan, atau ternyata KPK masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan? Kita tahu ya bahwa kasus ini ya juga terkait dengan satu provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur yang merupakan anak dari seorang mantan presiden, adik ipar dari seorang wakil presiden, sehingga tentu ini terkait dengan kekuasaan. Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai tuduhan, keraguan, atau syakwa sangka dari publik, sudah semestinya bagi KPK untuk dapat segera melakukan pemanggilan terhadap Bobi, dan juga pemanggilan itu tidak sekadar dihadapkan ke proses penyidikan, tetapi juga yang lebih penting agar Bobi bisa dihadirkan di sidang pengadilan untuk para terdakwa yang lain yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan. Jadi publik akan paham bagaimana peran dari Bobi ini ketika Bobi diperhadapkan di muka sidang, sehingga nantinya baik dari majelis hakim, JPU maupun PH itu bisa saling bertanya bagaimana peran dari Bobi ini di dalam penggeseran anggaran, di dalam peninjauan terhadap proyek jalan tersebut, apakah juga ada persetujuan ketika Topan dalam tanda kutip menjual secara ijon proyek-proyek pengadaan jalan yang kemudian diuangkan itu, atau ternyata tidak. Kan itu semua bisa diketahui oleh publik dengan jelas kalau Bobinya dipanggil di muka sidang. Kalau tidak dipanggil di muka sidang, bagaimana publik bisa mengetahui sebenarnya Bobi ini terlibat atau tidak? Gitu, Bang Anggi. Oke, Mas, kalau misalnya ada permintaan tadi untuk memeriksa Bobi begitu ya, karena sudah dianggap cukup dasarnya, apakah harus ada terlebih dahulu perintah formal dari hakim agar KPK wajib memanggil, Mas, atau tidak perlu sebenarnya? Tidak perlu. Pertama, pemanggilan terhadap Bobi itu adalah kebutuhan dari KPK itu sendiri ya. KPK selaku lembaga yang sedang menangani perkara ini harusnya ya dapat memanggil pihak-pihak yang memiliki informasi, memiliki pengetahuan tentang bagaimana proyek itu direncanakan, proyek itu dijalankan. Yang kedua, tidak ada kewajiban ya KPK memanggil menunggu perintah dari majelis hakim. KPK bisa memanggil seorang saksi sesuai dengan kebutuhan pembuktian di persidangan, pembuktian terhadap terdakwa Topan misalnya. Ini kan sangat penting untuk bisa membuktikan apa yang telah didakwakan terhadap Topan. Yang kedua, agar ceritanya itu lengkap, tidak ada rumpang yang kemudian menimbulkan syakwa sangka publik. Mengapa terjadi perlakuan yang sepertinya begitu istimewa terhadap seorang pejabat? Di kasus-kasus yang lain, dalam konteks kejadian seperti ini, sudah pasti baik itu kepala daerah, menteri atau kepala lembaga pasti sudah dipanggil ketika menterinya atau kepala daerahnya atau kepala lembaganya melakukan penggeseran pos-pos anggaran di tengah jalan. Yang kedua, kepala daerahnya tinjau calon proyek beserta dengan kepala dinas PU-nya dan calon pemborongnya. Bisa dibayangkan ya. Jadi si penyuap itu ikut survei terhadap satu calon proyek yang belum ditetapkan, bahkan belum dilelang. Pertanyaannya, atas kapasitas apa si calon pemborong itu ikut survei? Nah kan kemudian itu perlu untuk ditanyakan di depan muka sidang. Mengapa calon pemborong ini ikut survei, mengapa ikut dalam rombongan gubernur, apakah gubernur mengetahui, juga harus ditanyakan kepada gubernur, apakah gubernur mengetahui langkah-langkah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala dinas PU, apakah juga
penggeseran anggarannya itu meminta persetujuan dari DPRD, bagaimana dengan proses penggeseran itu dilakukan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Jadi sangat penting untuk melakukan pemanggilan kepada Bobi. Jadi aneh sekali kalau KPK katakan belum perlu panggil Bobi. Justru menurut kami Bobi ada di dalam tengah-tengah pusaran. Saya tidak katakan Bobi terlibat, tapi Bobi ini ada di dalam tengah pusaran kasus ini, sehingga untuk membuat jelas perkara ini sangat penting bagi KPK untuk melakukan pemanggilan pada Bobi, dan itu tidak harus menunggu perintah dari majelis hakim. Itu Bang Anggi. Oke, berarti Anda juga melihat bahwa ada perlakuan berbeda terhadap Bobi, begitu ya Mas ya? Ya dong, Bang Anggi, kalau ini terjadi di kementerian, di lembaga atau di daerah yang lain, sudah barang tentu ini pimpinan tertingginya akan dipanggil. Setidak-tidaknya untuk memperjelas itu pos-pos anggaran digeser-geser, tas dasar apa? Juga ada keterlibatan tim-tim yang bukan merupakan bagian resmi dari pemerintahan. Apa kewenangan yang diberikan kepada mereka? Dasarnya apa? Apakah mereka memiliki SK? Kalau SK itu ada, apa dasar undang-undang yang menjadi legitimasi ketika kemudian tim yang membantu Bobi untuk memilah-milah anggaran mana yang kemudian digeser itu bekerja? Sangat penting. Jadi saya katakan akan sangat aneh ketika Gubernur Sumatera Utara tidak dipanggil, tidak dimintai keterangan dalam perkara ini, khususnya di fase persidangan terhadap terdakwa yang saat ini sedang disidangkan, seperti misalnya kepada Topan gitu ya. KPK tidak bisa berkilah bahwa nanti akan kita dalami misalnya kalau sudah nemu petunjuk-petunjuk lain atau di tahap-tahap yang lain. Menurut kami justru tahap sekarang ini yang paling penting untuk mendengar keterangan dari Bobi, Gubernur Sumatera Utara. Sekali lagi, kita tidak menuduh bahwa Bobi terlibat, tidak, tetapi Bobi dengan kewenangannya ada di dalam pusaran kasus ini. Dengan kehadirannya meninjau proyek yang belum dilelang, Bobi juga perlu untuk dimintai keterangan, sehingga sekali lagi keterangan yang akan disampaikan Bobi itu harusnya dapat melengkapi, menjadi pelengkap dari cerita gitu ya, yang didapatkan oleh KPK terhadap Anggi. Iya, Mas Anggi. Jadi Bang Anggi, saya katakan ini tidak sesuai dengan kebiasaan KPK, menurut saya juga tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan, dan ini berbeda dengan perlakuan KPK terhadap pejabat-pejabat yang lain. Bang Anggi. Ya, Mas Zainur, apa resikonya deh? Apa resiko hukum atau resiko bagi transparansi publik kalau KPK tetap tidak memanggil Bobi meskipun namanya sudah disebut gitu dalam konteks kewenangan anggaran ini? Ya, yang pertama, Undang-Undang KPK terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, itu di dalamnya salah satu prinsip cara kerja KPK adalah harus transparan. Ketika KPK tidak transparan, ketika KPK punya standar yang berbeda terhadap seorang pejabat negara, itu publik bisa mempertanyakan profesionalitas dan independensi KPK. Yang kedua, saya pikir kalau benar ada sikap menolak untuk memenuhi permintaan penyidik, khususnya bagi para Kasatgas, harusnya Dewas turun tangan untuk mengetahui apakah di dalam penanganan perkara ini ada unprofessional conduct yang dilakukan oleh Kasatgas ini. Yang ketiga, tentu terkait dengan perkara ini sendiri. Kalau kemudian Bobinya tidak dipanggil, tentu cerita bagaimana tindak pidana korupsi suap di dalam pengadaan proyek jalan di Sumatera Utara ini tidak akan utuh, tidak akan lengkap. Meskipun KPK mungkin barangkali bisa membuktikan dakwaannya, tetapi saya melihat ya konstruksi perkaranya itu tidak utuh. Kalau tidak utuh, maka publik tidak akan bisa mengetahui kebenarannya secara utuh juga. Tentu itu kemudian akan menciderai prinsip equality before the law. Akan ada perlakuan yang berbeda-beda ternyata tergantung posisi gitu. Sehingga sekali lagi ini sangat penting dan menjadi ujian sejarah bagi KPK. Apakah KPK independen? Apakah KPK profesional? Ataukah ternyata KPK punya ketakutan-ketakutan di dalam menangani satu perkara yang sebenarnya perkaranya juga sangat sederhana. Ya, pejabat di daerah ya menjual calon paket pengadaan barang dan jasa berupa proyek jalan kepada calon pemborong. Udah sebenarnya sesederhana itu. Tetapi karena ini melibatkan
orang dengan posisi yang sangat tinggi, kemudian KPK seakan-akan menghadapi ketakutan. Dan kalau KPK terus bertahan dengan keterangannya bahwa belum perlu, ini akan meruntuhkan, setidak-tidaknya mengurangi kepercayaan publik terhadap KPK. Dan itu KPK sendiri yang rugi. Nah, ini ujian sejarah bagi KPK. Oke. Apakah KPK akan berani untuk memanggil Bobi, atau KPK tetap pada posisi untuk mempertahankan pendapatnya saat ini bahwa KPK tidak perlu untuk memanggil Bobi dimintai keterangan. Gitu, Bang Anggi. Baik, Mas Zainul, terima kasih sekali Mas untuk memberikan perspektifnya di malam hari ini. Selamat malam Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.